Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najra Hashim, mahasiswa semester 1 program studi psikologi angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan teori kepribadian dari Karen de Harney sebagai tugas remedial mata kuliah teori kepribadian. Yang pertama saya akan menjelaskan sejarah teori dari Karen de Harney. Ia dilahirkan di Hamburg, Jerman pada tahun 1985. Tumbuh dalam periode di mana wanita tidak diprioritaskan untuk menuntut ilmu. Ayahnya tidak setuju jika seorang wanita harus memperoleh pendidikan, tetapi Harney tetap bersikeras. Harney mempelajari ilmu kedokteran dan menjadi salah satu wanita pertama di Jerman yang belajar kedokteran. Ia melanjutkan pendidikan di Universitas Freiburg pada tahun 1906. Selama tahun 1920, Harney memfokuskan diri untuk mengubah pandangan psikoanalisis tentang wanita yang selama ini dibentuk oleh Freud. Ia berpandangan bahwa para wanita sebenarnya tidak mengalami penis envy, tetapi lebih bersikap iri terhadap posisi pria yang lebih superior di dalam masyarakat. Menurutnya, seorang pria tidak dapat memperoleh sejumlah hak khusus secara sosial, tidak seperti para wanita yang cukup tertekan dengan statusnya di masyarakat. Selama periode tahun 1930 sampai 1940, Harney mengembangkan sebuah teori kepribadian dan konsep-konsep neurosis baru yang menyimpang dari analisis aliran Sigmund Freud yang ortodoks. Pandangan Harney lebih menekan pada faktor-faktor lingkungan dan faktor budaya daripada faktor biologis dalam neurosis. Mulai terjadi perpecahan antara Harney dengan Perhimpunan Psikoanalisis di New York setelah ia menerbitkan bukunya pada tahun 1941 berjudul Neues in Psychoanalysis. Di dalam setiap bukunya itu Harney mengkaji konsep-konsep aliran Freud dan membuat alternatif-alternatifnya dari pemikiran pribadinya. Akibatnya para anggota perhimpunan sangat marah oleh teori-teori yang dibuat oleh Harney yang bersifat merevisi ini. Akhirnya dipecat dari jabatan sebagai seorang analis. Tujuan umum dari teori psikoanalisis dari Harney itu adalah membantu orang berkembang perlahan dari real self menuju ke self realization. Sedangkan tujuan secara khusus menghilangkan gambaran diri ideal, menghentikan neurotik akan kemuliaan, dan mengubah kebencian diri menjadi penerimaan diri yang sebenarnya. Pandangan Harney tentang teori kepribadian. Teori psikoanalisis sosial dari Karen Harney memiliki asumsi bahwa kondisi sosial dan kultural, terutama pengalaman masa kanak-kanak, berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Orang yang tidak mendapatkan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang di masa kanak-kanak akan mengembangkan rasa permusuhan atau basic hostility terhadap orang tua, dan akhirnya akan mengalami kecemasan atau basic anxiety. Semua pengalaman traumatis di masa kanak-kanak dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak di masa selanjutnya. Namun Harney meyakini bahwa akar dari semua pengalaman traumatis ini adalah kurangnya kehangatan dan kasih sayang yang tulus dari orang tua. Pengalaman traumatis di masa kanak-kanak bukan pembentuk kepribadian di masa dewasa, namun pengalaman itu membentuk struktur karakter tertentu yang mulai
berkembang sehingga sikap atau kepribadian di masa dewasa muncul karena struktur karakter seseorang yang berkembang pada masa kanak-kanak. Kemudian ada permusuhan dasar, kecemasan dasar, dan dorongan kompulsif. Orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anak akan menyebabkan anak mereka tidak aman dan puas. Anak yang tidak aman dan puas akan mengembangkan basic hostility terhadap orang tua. Kadang sikap anak ini tidak ditunjukkan secara terang-terangan, namun ditekan dan menjadi tidak sadar akan sikap permusuhan tersebut. Sikap permusuhan yang ditekan ini menyebabkan basic anxiety, yaitu perasaan terisolasi dan tidak berdaya. Basic hostility dan basic anxiety memiliki keterikatan satu sama lain dan keduanya memperkuat neurosis. Ini Harney mengidentifikasi 4 cara untuk melindungi diri dari perasaan kesendirian dalam dunia yang potentiality hostile, yaitu yang pertama tuh kasih sayang, yang kedua ketundukan, yang ketiga kekuasaan dan prestisi kekuasaan, prestisi kepemilikan, dan penarikan. Kemudian ada kebutuhan neurotik. Itu yang pertama kasih sayang dan penerimaan, yang kedua pasangan hidup yang kuat, yang ketiga membatasi kehidupan dalam batas yang sempit, yang keempat kekuasaan, yang kelima mengeksploitasi orang lain, yang keenam pengakuan atau prestis sosial, yang ketujuh kekaguman pribadi, yang ke-8 ambisi dan prestasi, yang ke-9 berdiri sendiri dan independen, yang ke-10 kesempurnaan. Sejalan dengan perkembangan teorinya, Harney mengelompokkan 10 kebutuhan menjadi 3 kategori umum yang berhubungan dengan sikap dasar seseorang terhadap diri dan orang lain. Ketiga sikap dasar itu disebut kecenderungan neurotik, yaitu yang pertama mendekati orang lain, yang kedua melawan orang lain, yang ketiga menjauhi orang lain. Kemudian ada juga dua konflik intrapsikis, yaitu idealized self image dan self hatred. Yang pertama, citra diri yang diidealkan merupakan sebuah usaha untuk gambaran diri yang ideal untuk mengatasi konflik diri. Orang yang tidak mendapat kasih sayang sehingga merasa tidak aman dan percaya diri pada umumnya tidak memiliki kemampuan memahami dirinya sendiri. Ada 3 aspek gambaran diri yang ideal. Yang pertama, pencarian neurotik akan kejayaan, yang kedua klaim neurotik, yang ketiga kebanggaan neurotik. Kemudian yang kedua, yang kebencian diri, self hatred, yaitu usaha menganggap rendah real self. Ketika orang neurotik menyadari bahwa diri sebenarnya tidak dapat memenuhi tuntutan diri ideal, maka mereka membenci dan menganggap rendah dirinya. Harney mengidentifikasi 6 cara seseorang yang mengemukakan self-hatred, yaitu yang pertama selalu menuntut diri tanpa henti, yang kedua selalu menuduh diri tanpa ampun, yang ketiga menghina diri sendiri. Terus yang keempat frustasi diri, yang kelima menyiksa diri sendiri, yang keenam ini tindakan dan dorongan untuk merusak diri sendiri.